Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Widara Yuda, NIM 120130130021, Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas kamus sinyal sistem pada kelas RA yang telah saya buat, yaitu pada tugas ini menggunakan platform overlap.com atau dapat juga disebut dengan LaTeX begitu. Dan di sini saya menggunakan format IEEE. Jadi di sini sesuai format yang telah dibuat, maka didapat dikonversikan menjadi bentuk paper yang ada di sebelah kanan gitu. Oke, langsung saja ke papernya. Saya akan jadi di sini judul paper saya adalah Kamus Kosakata Sinyal dan Sistem RA tahun 2022 pekan 1. Di sini abstrak yang saya buat ialah dengan tugas buku ini yang diberikan oleh Bapak Muhammad Reza Karha Aziz. Semoga dengan dibuatnya buku ini dapat membantu saya untuk lebih memahami apa itu bagian-bagian daripada kata-kata yang sulit dipahami pada perkuliahan pekan pertama. Jadi pada perkuliahan pekan pertama kemarin lebih menjelaskan tentang pengenalan dari mata kuliah sistem dan sinyal dan sistem itu sendiri. Jadi di sini saya mendapatkan beberapa kosakata yang cukup sulit dipahami. Bukan cukup sulit dipahami, namun membangun rasa penasaran saya untuk memahaminya lebih dalam gitu. Yang pertama ada sinyal, lalu ada noise, ada transmitter, receiver, sampling, quantizing, dan encoding. Nah, sebenarnya semua kosakata ini saling berkesinambungan. Yang pertama, pengertian dari sinyal sistem itu sendiri ialah fenomena fisik yang dapat menyampaikan sebuah informasi. Nah, di sini saya mendapatkan bahwa sinyal itu terbagi menjadi dua, yaitu sinyal digital dan analog. Nah, analog sendiri itu merupakan gelombang elektromagnetik yang didasarkan oleh frekuensi, sedangkan sinyal digital ialah sinyal analog tadi yang sudah dikonversi begitu menjadi kombinasi bilangan biner. Jadi sinyal itu dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat menyebabkan noise. Nah, lantas apa itu noise? Nah, di sini noise merupakan kebisingan atau fenomena fisik yang berubah-ubah terhadap waktu. Jadi pada dasarnya noise itu mempengaruhi kualitas daripada sinyal itu. Jadi noise di sini dapat merusak sinyal karena memberikan perubahan pada informasi atau bentuk sinyal yang dihasilkan. Jadi di sini terdapat dua permasalahan utama yang diakibatkan oleh noise, yaitu berasal dari internal sinyal itu sendiri ataupun eksternal. Nah, komponen-komponen yang termasuk itu kalau di internal yaitu thermal noise, sound noise, flicker, dan transit. Sedangkan di eksternal itu diakibatkan oleh keadaan atmosfer, industrial, dan juga bisa dari pengaruh suhu ataupun keadaan cuaca yang berada di sekitarnya. Nah, untuk menghasilkan sinyal yang baik, noise tersebut dapat diperbaiki menggunakan filterisasi. Nah, sebelum masuk ke tahapan-tahapannya, mungkin di sini saya akan menjelaskan kata berikutnya, yaitu transmitter. Nah, transmitter ini ialah pemancar dari yang merupakan penghasil daripada sinyal itu sendiri.
Nah, sinyal tersebut dihasilkan dalam bentuk sinyal RF atau frequency modulation. Oke, jadi beberapa komponen yang digunakan untuk menghasilkan sinyal yaitu encoder, modulator, FM atau PM, osilator, buffer, driver, penguat, akhir, dan juga antena. Nah, transmitter atau pemancar ini dibagi menjadi dua, yaitu FM dan juga AM. Nah, perbedaannya ialah jika FM itu menghasilkan sinyal berupa frekuensi yang sebanding dengan amplitudenya. Sedangkan AM itu pemodulasiannya terjadi pada tingkat modulator. Oke, reservoir itu beralih pada kosakata selanjutnya yaitu reservoir. Berbeda dari yang sebelumnya yaitu penghasil, tentu saja sinyal pun harus ada yang menerima yaitu reservoir. Nah, di sini prinsipnya itu penerima ini akan menerima sinyal tersebut dalam bentuk impuls listrik. Nah, selanjutnya impuls tersebut akan dimasukkan dan diperkuat dalam penguat atau pengeras suara yang sehingga dapat diubah dari sinyal elektromagnetik menjadi energi akustik yang dapat didengar atau mudah diterima oleh penerima yaitu manusia atau sistem yang ada. Nah, di sini ada beberapa hal. Terkadang dari penerima itu mengalami kendala. Namun, untuk mengatasi kendala tersebut ada metode yaitu time multiplexing. Nah, sehingga untuk menerima informasi yang benar, penerima harus disinkronkan ke waktu yang sama dengan memperhitungkan penundaan propagasi. Oke. Nah, selanjutnya itu ada beberapa kosakata. Ya, lagi berupa sampling, quantizing, dan encoding. Nah, sebenarnya ini adalah satu kesatuan di mana menjadi tahapan untuk mengubah berbagai jenis sinyal. Nah, diawali dari sampling, yaitu proses mengubah sinyal analog menjadi yang berupa sinyal waktu kontinu menjadi bentuk sinyal waktu diskrit, sehingga dalam proses tersebut pengambilan sampelnya itu digunakan untuk menjadi referensi titik sinyal yang nantinya menjadi kombinasi sinyal diskrit. Oke. Nah, lalu kosakata yang kedua yaitu quantizing. Nah, itu merupakan proses mendekati sinyal sampel sebagai anggota terdekat dari hipotan berhingga. Nah, pada tahap ini penggolongannya itu dari yang sebelumnya yaitu sampling itu diarahkan ke dalam jangkauan kuantisasi. Nah, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan error atau kesalahan pada tahap ini. Apabila terdapat tingkatan nilai diskrit pada proses ini, maka sinyal itu dapat menjadi error. Oke. Lalu berikutnya yang terakhir yaitu encoding. Nah, di encoding ini proses yang mengubah nilai-nilai diskrit tersebut menjadi bilangan biner yang dapat digabungkan untuk menjadi pengkodean begitu. Nah, selanjutnya pada tahap tersebut ada dua jenis yaitu ada yang dari analog to digital dan juga dari digital to analog. Nah, bedanya dari analog ke digital tadi itu diubah menjadi biner yang berupa paralel. Sedangkan digital to analog converter adalah mengubah bentuk deretan paralel dari kode biner menjadi serial berupa analog begitu. Nah, kesimpulannya dari paper saya ini ialah pengenalan daripada mata kuliah sinyal sistem itu berkaitan erat dengan fenomena-fenomena yang ada pada sinyal, dalam hal ini penyampaian informasi. Nah, untuk menghasilkan sebuah sinyal itu dihasilkan oleh transmitter yang disalurkan melalui kanal yang selanjutnya terhubung ke penerima. Nah, pada prosesnya tersebut
dapat terganggu apabila terjadi noise. Nah, apabila terjadi noise dapat diperbaiki menggunakan filterisasi. Nah, selanjutnya ialah dari dari sinyal-sinyal yang ada, tadi ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Itu dapat dilakukan pengubahan dengan menggunakan tahapan sampling, quantizing, dan juga encoding. Nah, begitu mungkin penjelasan dari paper yang saya buat, dan juga di sini saya menggunakan beberapa referensi, yaitu yang pertama ada buku dari Robert dengan judul Signal and System Analyzing Using Transform Method and MATLAB. Lalu yang kedua itu ada jurnal dari Tohari berupa fungsi transmitter pada simulator sistem peringatan dini pengendali banjir dengan elektronik data proses. Dengan dibuatnya buku ini, saya harap dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Reza. Selanjutnya, semoga bagi saya pribadi dapat lebih memberikan pemudahan begitu dalam memahami mata kuliah sinyal sistem itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Selamat siang, terima kasih.